Ya. Silakan, silakan. Bagaimana? Oke. Oke, Pak, kita mulai. Mulai. Oke. Kita mulai, Pak. Halo. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini yaitu acara diskusi bersama Bapak Jumliadi MH. Apa kabar, Pak? Baik. Kedengaran, Pak? Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran. Ya. Baik, untuk acara malam ini, sebelum lanjut ke inti dari acara kita pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa acara malam ini yaitu Road to ICS HIS 2020 ini diselenggarakan atas kerjasama antara STAI DDI Kota Makassar dan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan juga pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bapak Jumliadi MH. Beliau dari STAI DDI Kota Makassar. Nah, sebelumnya juga malam ini merupakan malam terakhir dan insya Allah besok kegiatan ICS HIS akan dilaksanakan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Jumliadi MH untuk membawakan materinya pada malam hari ini. Oke, baik Pak, dengan hormat kami persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diberikannya kesempatan untuk berbincang-bincang di Proto Insights 2020 ini. Dan mengenai pembahasan pada kesempatan kali ini, mungkin kita bisa sedikit berbicara lepas saja, kemudian kita membahas mengenai apa yang perlu kita bahasakan, yang kita bahas mengenai hal-hal yang baik mengenai pendidikan ataukah mengenai kemajuan bangsa ini, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita memberikan aplaus terhadap kepada panitia yang kemudian menyelenggarakan agenda ini, yaitu Rotos Insights ini, di mana bahwa bentuk kepedulian terhadap pendidikan itu sangat tinggi. Bahwasanya untuk melihat kemajuan bangsa ini itu dinilai dari seperti apa kualitas pendidikan suatu bangsa, mungkin seperti itu ya, moderator. Ini ada sesi tanya jawab atau segala macam ini, Pak Moderator? Ini kita nanti bincang-bincang saja, Pak, mengenai materi yang akan dibawakan. Begitu. Ya.
Ada pertanyaan khusus atau apa segala macam dari moderator yang kemudian kita bisa bahas-bahas begitu atau bagaimana ini, moderator? Nanti Pak silakan dibawakan materinya dan mungkin nanti kita bisa diskusi mengenai atau terkait dari materi yang Bapak bawakan gitu. Kalau gitu. Kalau gitu kita membahas mengenai apa yang sekarang terjadi ini mengenai Omnibus Law begitu ya dalam dunia kacamata dalam dunia pendidikan mungkin begitu, moderator ya. Iya Pak. Kalau kita melihat dari kacamata dunia pendidikan bahwasanya pada hari ini apa yang dan siapa yang diuntungkan daripada undang-undang tersebut seperti itu. Yang kemudian atas bentuk kebijakan pemerintah ini yang dikeluarkan, apakah bentuknya itu adalah suatu bentuk keberpihakan kepada masyarakat ataukah ada indikasi yang diuntungkan oleh pihak-pihak lain seperti itu. Seperti halnya investor asing yang kemudian ingin menanamkan modal masuk ke bangsa kita Indonesia ini, negara kita Indonesia ini, seperti itu. Nah, olehnya itu perlu kita dari segi pendidikan ini untuk lebih mengkaji lebih dalam apakah dampak daripada undang-undang Omnibus Law ini seperti itu. Ketika kita melihat daripada kacamata ini bahwa pemerintah sebenarnya apa tujuan yang sebenarnya sehingga pemerintah ini mengeluarkan undang-undang Omnibus Law ini gitu loh. Apakah memang ingin salah satunya dampaknya untuk mensejahterakan masyarakat ataukah terlebih daripada itu lebih meningkatkan pembangunan ataukah mutu atau yang ada di Indonesia ini seperti itu. Seperti halnya mengenai perekonomian, pendidikan, atau aspek-aspek lainnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kacamata, ini kan kemarin-kemarin ini banyak sekali riak-riak ya, seperti halnya ormas-ormas dari serikat buruh, dari mahasiswa itu sendiri, itu kemudian menolak atas adanya undang-undang Omnibus Law ini, gitu. Nah, di sini perlu kita mengkaji bahwa apa sebenarnya sehingga ada banyak riak, ada dari pihak buruh, kemudian ada dari mahasiswa yang kemudian turun. Dan ini serentak di seluruh Indonesia. Maksudnya di sini bahwa dalam metode pengkajiannya ini, apakah sangat merugikan daripada pihak buruh, ataukah ada pasal-pasal lain daripada Omnibus Law ini yang kemudian merugikan atas adanya undang-undang ini ketika diterbitkan, ketika diputuskan atau ditetapkan menjadi undang-undang di Indonesia ini, seperti halnya undang-undang mengenai lingkungan hidup, dampaknya seperti apa. Nah, jadi sangat kita mengapresiasi kembali lagi mengenai adanya kegiatan ini yang dimana juga telah kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi seperti sekarang ini itu tidak bisa lagi kita berkumpul seperti halnya di suatu tempat kemudian melakukan seperti halnya seminar. Jadi sangat menguntungkan, sangat bersyukurlah kita terhadap adanya agenda ini, yaitu Road to Space 2020 yang kemudian kita tetap bisa berkarya dan memikirkan bangsa ini seperti apa ke depannya. Dengan adanya forum ini di sini kita bisa
menyatukan ide dan gagasan kita bahwa seperti apa sebenarnya baik dari segi pendidikan, hukum, ekonomi, dan bagaimana kemudian dari antara pendidikan dan mengenai manusia ini ketika dibawa masuk kepada ranah hukum Islam ataukah dari segi kacamata pandangan agama Islam. Mungkin seperti itu moderator sedikit. Ya Pak. Jadi ada nih Pak, begini. Ini kan mencangkup apa yang terjadi pada masa sekarang yang lagi viral-viralnya mengenai penolakan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ya Pak. Nah, Iya. Nah begini, ada sedikit pertanyaan. Nah di sini juga saya tidak terlalu paham mengenai mengapa sih sebenarnya RUU Cipta Kerja ini benar-benar menjadi sorotan atau menjadi penolakan di kalangan mahasiswa maupun buruh. Nah, apakah memang RUU Cipta Kerja ini mutlak memberikan kerugian atau dampak negatif kepada buruh, ataukah memang di samping itu ada sesuatu hal yang memang kita tidak ketahui dari substansi. Halo, iya? Iya, iya Pak. Iya, iya diterima. Bisa paham. Iya, ini juga menjadi polemik ya mengenai undang-undang ini karena ada dua versi daripada undang-undang ini yang kemudian di satu sisi bahwa adanya dampak daripada pihak buruh, kemudian seperti halnya dari perusahaan yang dari kacamata analisis buruh ini mengatakan bahwa dirugikan karena adanya sistem PHK atau dalam satu pihak begitu. Kemudian seperti halnya posangan-posangannya ini dalam undang-undang ini itu yang kemudian disoroti daripada buruh. Ada pasal ya. Ya. Iya Pak. Halo. Halo, iya Pak. Lanjut ya. Ya lanjut, silakan Pak. Iya, mana juga mengenai dari undang-undang ini seperti halnya dampaknya yang ke buruh ini seperti adanya PHK dari satu pihak seperti itu dari perusahaan yang dari kacamata buruh itu kan. Kemudian gaji pesangon yang tidak terbayar katanya ketika sudah selesai dari perusahaan itu seperti itu. Menurut kajian daripada buruh ini mengenai undang-undang itu. Yang kemudian ada banyak dampak seperti halnya investor ini yang kemudian akan melemahkan sepertinya sedikit seperti itu ya. Ini bukan berarti bahwa kita bagian daripada untuk menyoroti apakah bentuk keberpihakan ini seperti ini ataukah dari pihak ini seperti ini begitu ya. Jangan sampai ini kemudian menjadi bagian daripada atau acuan yang kemudian terjadinya adanya pelanggaran undang-undang IT itu ya. Betul ya. Oke. Jadi pembahasan kita ini, pembicaraan kita bukan berarti bahwa adanya bentuk keberpihakan kita atas
pandangan kita mengenai undang-undang Omnibus Law ini gitu. Tetapi kita pun mempunyai analisis sendiri mengenai undang-undang ini, karena undang-undang ini sendiri itu menjadi menjadi ini apa namanya, kita pun menjadi dilematis untuk berpikir karena adanya dua versi ini yang kemudian yang tersebar di media ini. Terkadang ketika muncul bahwa undang-undang ini seperti ini, itu ada muncul di media bahwa ini hoax lagi adanya begitu. Iya Pak, betul ya. Iya Pak, silakan lanjut. Oke, moderator. Iya Pak, silakan lanjut. Nah, olehnya itu semestinya dari sebelum ditetapkan menjadi undang-undang ini Omnibus Law, semestinya dipublikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, kepada DPR, baik dari pusat yang turun ke daerah yang kemudian disebar masuk ke ranah atau ke dunia akademisi untuk mengkaji lebih dalam bahwa apa dampak atau efek daripada undang-undang ini seperti itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa pandangan-pandangan dari moderator mengenai hukum yang ada di Indonesia ini, karena ini hanyalah suatu bentuk perbincangan lepas yang tanpa ini ya. Iya Pak. Untuk mengikat mengenai apa namanya ini tema pembahasan, belum masuk pada tema ya. Baik, sebelumnya saya untuk audiens yang sedang menonton live di Facebook. Nah, di sini kita berluruskan bahwa seperti yang Bapak Jumliadi tadi sampaikan, bahwa di sini kita tidak berpihak kepada yang satu dan yang ini. Akan tetapi pada acara malam ini kita hanya menyampaikan pandangan kita mengenai apa yang sekarang terjadi. Nah, yaitu pada RUU Cipta Kerja ini. Nah, untuk audiens yang sedang menonton, yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kami yang akan bacakan pertanyaannya. Nah, baik Pak. Mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada masa sekarang, yaitu RUU Cipta Kerja. Nah, saya misalnya sebagai mahasiswa, dan mahasiswa itu dituntut bagaimana bisa berinovasi, bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari hanya satu sudut pandang begitu. Nah, termasuk saya sendiri mengenai RUU Kerja ini, dan sebelumnya memang saya tidak mengetahui banyak mengenai substansi atau apa sebenarnya perencanaan dari RUU Cipta Kerja itu sendiri. Namun sebagai mahasiswa yang memang dituntut untuk melihat sesuatu hal dari beberapa sudut pandang. Nah, saya sendiri ini menurut saya bahwa bukankah dari RUU Cipta Kerja ini sebagai mahasiswa bisa memberikan inovasi atau motivasi kepada kita, bahwasanya kita dituntut untuk menjadi suatu pengusaha bukan sebagai pegawai yang memang
untuk menuruti dari pandangan dari RUU Cipta Kerja ini yang sedang marak-maraknya ditolak oleh kalangan mahasiswa dan buruh. Nah, menurut dari beberapa pandangan negatif, saya mengambil saya mengambil nilai positifnya. Begini, apakah dari RUU Cipta Kerja ini sendiri kita sebenarnya dituntut untuk menjadi suatu pengusaha, bukan sebagai pegawai. Nah, sebagai mahasiswa kita dituntut untuk menjadi suatu pemimpin, bukan sebagai yang dipimpin. Contoh itu dari kalangan pemikiran saya atau dari mahasiswa yang memang dituntut untuk berpikir lebih inovatif. Nah, mungkin bagaimana pandangan Bapak mengenai hal itu? Ketika kita kembalikan kepada seperti apa sebenarnya substansi daripada mahasiswa itu dan akan kemana, itu kembali kepada pribadi mahasiswa itu masing-masing, ya kan? Iya, Apakah betul. dia akan seperti apakah dia ingin mencapai sesuatu sesuai seperti jurusannya ataukah keluar daripada itu. Tetapi pada umumnya setelah selesai kan terkadang ya masuk pada satu perusahaan kan begitu. Nah, jadi secara tidak langsung dia pun akan apa namanya akan masuk pada seperti apa pada poin-poin undang-undang Cipta Kerja ini seperti itu. Bahwa perusahaan yang kemudian yang akan memberikan gaji kepada karyawan. Ini kan nantinya kan mahasiswa ketika selesai maka akan menjadi mendaftar di suatu perusahaan ketika dia tidak jadi PNS atau apa segala macam, maka masuk pada satu ranah, pada satu ini apalagi tadi ini perusahaan itu yang kemudian perusahaan ini yang mempunyai suatu kewenangan sendiri daripada undang seperti halnya yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti itu. Seperti halnya pemberian gaji atau apa segala macam. Tetapi ini ada dua versi karena kita juga tidak bisa ini ya. Jangan sampai menjadi polemik bahwa ada dari seperti apa dari media-media yang diterbitkan ini pembahasan presiden itu yang mengatakan bahwa ini tidak seperti itu, ini hoax adanya. Jadi kita juga jadi dilema begitu. Jadi dilema untuk menyampaikan bahwa sebenarnya yang mana sebenarnya yang akan menjadi fakta begitu, yang menjadi konsumsi masyarakat, ya kan? Yang awalnya dikritik oleh mahasiswa dari kalangan mahasiswa yang kemudian dari kalangan buruh. Gitu. Nah, setelah itu muncul kemudian di media bahwa hal seperti itu yang dikritik ini itu tidak sesuai atau tidak seperti itu. Begitu. Ini kan menjadi suatu kebingungan publik, begitu kan? Ya, akan menjadi kebingungan publik yang ujung-ujungnya yang merasa berada pada titik yang benar, ini menjadi bumerang bahwa wah ini saya benar apa yang saya sampaikan, apa yang saya kritik ini ataukah tidak begitu, karena dari pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa ini tidak seperti itu gitu, sehingga mahasiswa pun mengatakan bahwa ada seperti yang pamflet apa kalau segala macam yang terlihat di lapangan itu bahwa ada yang menulis apa itu mosi tidak percaya seperti itu ya. Iya Pak. Ya. Mosi tidak percaya karena mungkin memang sulit untuk mempercaya bahwa yang mana yang mesti dipercaya kemungkinan. Iya. Nah, apakah pernyataan yang pertama ataukah pernyataan yang kedua seperti itu? Ya. Iya Pak. Betul.
karena kan kalau kita melihat daripada Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Omnibus Law ini kan rangkuman daripada artinya lebih menghimpit daripada luasnya undang-undang ini kan, yang kemudian dirangkum, kemudian lebih di apa namanya, sesuatu yang lebar lebih diperhimpit lagi seperti itu, bahwa Undang-Undang Omnibus Law, omnibus, bus ini kan seperti halnya bus-bus yang kita lihat sekarang ini yang bisa menampung banyak orang kan di dalam. Nah, maksudnya undang-undang seperti itu dalam satu wadah bisa menampung banyak pasal-pasal begitu di dalam, banyak aturan-aturan begitu di dalam. Tetapi ini menjadi problematik karena memang sih semestinya ini terlalu cepat memang yang kemudian diketuk palu mengenai undang-undang ini yang semestinya harus dikaji lebih dalam dulu, ya baik itu diserahkan kepada dipanggil dari pihak mahasiswa atau dipanggil daripada pihak akademisi ini untuk membahas bersama mengenai undang-undang ini, ya kan? Jadi didiskusikan dulu yang lebar, jangan langsung main ditetapkan aja begitu. Ini kan sangat merusak tatanan juga ketika terjadi riak-riak, ya kan, yang ujung-ujungnya bahwa mesti tidak percaya katanya teman. Baik Pak, jadi ini kita merasa dilema paling mengenai dua apa ya, RUU Cipta Kerja ini. Jadi mungkin Pak bisa disebutkan bagaimana sebenarnya pengesahan atau penetapan contoh misalnya RUU ini. Apakah memang harus biasanya kan untuk lebih menjaga-jaga atau lebih apa ya istilahnya, lebih mendukung kebersamaan atau menjaga keadilan bersama, memang itu dibutuhkan kesepakatan bersama ya Pak. Karena dari berita-berita memang salah satu yang dituntut itu kenapa sih ini RUU Cipta Kerja ini cepat sekali diputuskan begitu tanpa pengetahuan mahasiswa, masyarakat, begitupun pihak-pihak yang terkait. Bahkan yang terkait pun ada yang tidak mengetahui tentang penetapan RUU itu. Jadi, iya Pak. Ya. Bagaimana? Berarti Pak ini adanya ketidaktahuan dari pihak-pihak yang seharusnya terkait mengenai penetapan RUU ini yang ditetapkan begitu cepat sehingga banyak pihak-pihak yang harus mengetahui akan hal itu tidak mengetahuinya karena beberapa mungkin hanya beberapa pihak yang mengetahuinya. Apakah ini apa ya? Apakah ini termasuk tidak? Apakah ini termasuk apa istilahnya? Bertolak belakang dengan etika di dalam ranah hukum dalam menetapkan suatu ketetapan begitu Pak? Apakah bisa diterima di masyarakat atau tidak? Iya, yang seharusnya apakah bisa diterima di masyarakat? Iya, sesuatunya kan apalagi ini menyangkut mengenai aturan kan. Aturannya. Iya, aturan itu kan ketika sebelum ditetapkan dijadikan sebagai aturan, maka itu harus dipublikasikan semestinya terlebih dahulu. Seperti halnya kemarin itu karena ada kasus itu waktu tahun berapa? Kalau saya tidak salah ya 2010 ya. Undang-undang mengenai bahwa masyarakat ketika berkendara
lantas tidak menyalakan lampu itu yang naik motor itu kan. Halo. Halo. Iya Pak, saya lanjut. Nah, itu pernah kemarin kalau saya tidak salah tahun 2010 itu diterapkan mengenai undang-undang ini bahwa ketika berkendara di jalan raya lantas tidak menyalakan lampu utama itu, maka ditilang oleh pihak kepolisian kan. Sebelum ditetapkan undang-undang yang seperti itu, aturan-aturan yang seperti itu, maka semestinya dipublikasikan dulu ke masyarakat, ya kan. Yang kedua perlu diketahui apakah seperti halnya aturan harus menyalakan lampu utama di jalan raya pada siang hari. Ini pada siang hari kan? Iya, siang hari. Halo? Ya. Pernah mengetahui mengenai aturan-aturan seperti itu yang di jalan raya, bahwa ketika tidak menyalakan lampu utama di jalan raya pada siang hari itu kita ditilang, gitu kan? Pernah kan itu ya pada tahun 2020 gitu ya? Pernah. Pernah Pak. Iya. Dan pada waktu itu juga saya pernah ditahan. Dia ditahan, belum ditilang kan pada waktu itu. Waktu itu saya masih mahasiswa. Iya. Ya. Nah, jadi ini sedikit kisah atau cerita mengenai masa lampau tentang penerapan undang-undang ini, apakah harus diterapkan ataukah perlu dipublikasikan dulu kan, ini sesuatu artinya contoh begitu. Ya. Nah, pada waktu itu saya pada waktu itu ditahan lah kan gitu. Nah, semestinya kan undang-undang yang seperti itu sebelum diterapkan itu perlu dipublikasikan. Nah, yang kedua, apakah cocok atau tidak, seperti halnya menyalakan lampu pada siang hari itu, apakah cocok di Indonesia itu atau tidak? Karena ini kan bukan daerah salju kan begitu. Iya. Nah, begitu. Apakah cocok diterapkan atau tidak? Ya seperti itu. Dan pada waktu itu ya saya membantah dan menolak gitu kan. Kenapa tidak dipublikasikan dulu undang-undang aturan-aturan yang seperti ini, bahwa menyalakan lampu di siang hari itu boleh. Olehnya itu sampai sekarang itu kalau kita melihat motor itu siang hari pun tetap menyala, ya kan? Iya Pak. Iya, karena memang produksinya sekarang itu seperti itu. Jadi Iya secara kan? tidak langsung jadi secara tidak langsung ada yang ganjil begitu Pak, jika kita melihat dari posisi apa ya, misalnya apa gitu. Iya, secara tidak langsung bahwa ada sesuatu di balik semua ini seperti itu. Oke. Iya kan? Nah, kembali lagi ke Undang-Undang Omnibus Law ini, hal-hal yang seperti itu pun telah terjadi. Bahwasanya tanpa mempublish ke masyarakat, ini pada umumnya baik dari kalangan akademisi maupun daripada pekerja, buruh, atau dari kalangan mahasiswa itu sendiri, yang semestinya perlu untuk mengetahui bahwa ada apa dan bagaimana undang-undang ini. Toh kenyataannya kenapa sampai langsung main ditetapkan begitu saja, ya kan? Iya, betul Pak. Mungkin ada dari audiens yang bertanya gitu. Ini live ya?
kayaknya masih belum ada. Ya, kalau gitu kita akan sesuatu. Ini temanya, ini nggak pakai tema ya, nggak pakai tema ya. Iya Pak, ini tergantung dari pemateri mau bahas tentang apa. Kalau begitu kita berbincang-bincang aja mengenai bagaimana apresiasi kita mengenai Roto Isais ini kan, bahwasanya pada hari ini memang ya dalam era sekarang Iya ini Pak. dunia teknologi ya memang dibutuhkan hal-hal seperti ini. Terlebih lagi bahwa sekarang kita lagi terserang oleh virus COVID-19 ini kan, yang yang dimana kita dilarang untuk berkumpul, jadi sangat kita apresiasi lah pada penyelenggara mengenai agenda ini, yaitu Road to ISIS yang ke 2020 ini ya, di mana kita bisa tetap membahas atau memperbincangkan mengenai ide-ide dan gagasan kita ini Produktif. mengenai dan negara ini ya kan, baik dari segi pendidikan, ekonomi, politik, agama, seperti itu. Iya Pak, silakan. Ini sampai jam berapa ini? Sampai setengah 10. Sampai setengah 10. Iya Pak, mengenai ICS HIS ini merupakan suatu sarana yang sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa, apalagi Pak di tengah pandemi ini. Pastilah apa ya, kita dituntut untuk tetap produktif, apalagi sebagai orang akademik harus selalu produktif dalam setiap kondisi begitu. Nah, mungkin ada sedikit apa ya, sedikit motivasi Bapak untuk mungkin ada teman-teman yang sedang apa ya, menonton acara ini, mungkin ada sedikit motivasi mengenai kondisi sekarang, apa sih yang perlu kita lakukan sebab untuk tetap produktif di rumah, untuk terus berkarya sehingga kita juga dapat lebih cepat mengembangkan ekonomi yang ada yang turun drastis akibat pandemi ini, gitu Pak. Iya, kalau kita melihat dari kacamata kajian ekonomi itu, bahwasanya sekarang memang kita dilanda agak penurunan ini mengenai dari segi ekonomi ya, karena dampak daripada COVID-19 ini. Jadi masyarakat itu diharuskan untuk kalau dilihat dari segi ekonomi, bahwasanya terkadang dan memang ya lebih diutamakan seperti halnya dari pengusaha-pengusaha ini untuk berusaha seperti halnya berdagang melalui online seperti itu, untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Mungkin seperti itu, moderator ya. Iya Pak. Jadi berbicara mengenai apa yang terjadi sekarang itu memang benar-benar menuntut kita dalam segala hal ya Pak, melihat kondisi dari segi ekonomi, dari segi permasalahan-permasalahan yang ada.
Jadi kita lihat dulu Pak, seperti ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang menonton acara ini. Belum ada ya. Jadi Pak, sedikit pertanyaan mengenai ranah-ranah hukum nih Pak. Ya. Kan Sali ini Pak jurusan desain hukum ya Pak. Ya, hukum. Ya. Tidak tahu banyak, tapi saya tahu sedikit. Kita saling berbaik karena saya bukan Pak dari jurusan hukum ya. Dan juga saya semoga ya, bisa dapat ilmu dari Bapak mengenai hukum juga. Insya Allah. Iya Pak. Jadi berbicara mengenai hukum. Nah, ini Pak mengenai hukum, apakah memang misalnya begini, pada kita kembali ke mas yang sedang hangat-hangatnya sekarang. Nah, bagaimana tanggapan Bapak misalnya begini, apa ya, misalnya mahasiswa yang misalnya turun untuk misalnya menunaikan hak lah istilahnya, menunaikan hak. Nah, dalam ranah hukum bagaimana sih sebenarnya etika atau sebenarnya dalam ranah hukum ya Pak, dalam ranah hukum apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, atau etika-etika seperti yang saya sampaikan tadi, etika-etika yang harus dilakukan para mahasiswa atau dari kalangan buruh yang turun ke jalan untuk melakukan, untuk meminta haknya lah, untuk meminta keadilan, untuk meminta keadilan terhadap suatu keputusan. Nah, sedangkan sekarang kita banyak melihat Pak, banyak dari dari beberapa bagian dari Indonesia yang ketika turun di jalan itu apa ya, jika kita melihat itu tidak maksudnya kurang beretika lah. Nah, apakah dalam ranah hukum bagaimana sih pandangan dalam ranah hukum mengenai hal itu? Apakah apa yang harus ditetapkan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk tetap menjaga situasi dan kondisi agar tetap aman dan tetap produktif. Baik Pak. Ya, terima kasih. Ini mengenai demonstrasi ya maksudnya. Iya Pak. Jadi ini memang sebenarnya ada bagaimana kemudian ada aturan bahwa kalau kita merujuk pada sistem demokrasi yang sekarang ini kan gitu. Iya Pak. Itu memang sistem demokrasi ini yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dalam hal ini bahwa masyarakat memang diberikan, ini termaktub dalam undang-undang bahwa diberikan kesempatan untuk mengeluarkan aspirasi, mengeluarkan pikiran, hasil pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, iya kan? Iya. Nah, yang kemudian seperti halnya dari mahasiswa itu sendiri yang turun ke jalan, yang demonstrasi, itu kan berarti fungsinya mahasiswa ini berada pada agent of change, seperti itu ya kan, agent of change,
uh, yang dalam hal ini agen of change ini penyambung lidah seperti itu ya. Iya, Pak. Penyambung lidah. Ya, dan itu memang fungsi daripada mahasiswa itu sendiri. Kalau kita kembali kepada aturan-aturan yang berlaku yang mengenai pengrusakan itu, ya apapun itu yang namanya pengrusakan yang kemudian ada yang dirugikan, berarti itu adalah sesuatu pelanggaran yang kemudian ada sanksi, kan seperti itu. Iya, Pak. Seperti halnya kalau kita merujuk pada KUHP atau pidana itu ada disebut dengan perbuatan, ya kan? Ini kan masuk pada perbuatan, berarti segala sesuatu yang perbuatan ini ketika itu merugikan, maka yang ketika yang dirugikan ini melapor atau bagaimana, maka akan ada yang disebut dengan sanksi seperti itu. Tetapi karena ini metodenya dalam ruang lingkup demonstrasi gitu kan, ya. Berarti berbicara massa seperti itu. Ketika berbicara massa yang kemudian berarti sorotannya publik, berarti kembali lagi apakah yang dirugikan ini apakah fasilitas negara atau apa yang dan segala macamnya seperti itu. Nah, mengenai aturan-aturannya ya seperti halnya ketika ingin berdemonstrasi maka harus memasukkan atau menyurat ke pihak yang berwajib kan seperti itu, bahwa ini dari organ mana yang kemudian berapa masanya yang akan turun karena aturan daripada demonstrasi atau aksi itu sendiri yang saya ketahui itu sampai jam 5 ya kalau saya tidak salah ya. Iya. Tetapi kembali kepada yang demonstrasi ini sendiri, bahwasanya tujuan daripada berdemonstrasinya dia adalah untuk tercapainya apa yang dia tuntut, minimal seperti itu ya kan, sebagai penyambung lidah rakyat ya kan, agen of change itu tadi. Iya, Pak. Nah, yang dalam hal ini bahwa untuk berpengaruhnya ini apa yang dia sampaikan itu minimal menimbulkan sesuatu apa yang bisa disoroti bahwa dia memang menyampaikan aspirasi seperti itu, tetapi dalam aturannya ya lebih baik berdemonstrasi yang damai seperti itu, ya kan? Lebih baik berdemonstrasi yang damai. Seperti halnya yang kemarin-kemarin ini kan kita lihat ya banyak yang luka-luka juga kan, berarti itu bukan lagi damai, dari mahasiswa banyak yang luka, dari aparat juga banyak yang terluka, berarti itu bukan damai lagi, tapi itu adalah sesuatu yang anarkis kan seperti itu saya. Iya, Pak. Yang mengenai aturan-aturan, apakah ada aturannya ketika ada pengerusakan atau bagaimana, iya tetap ada aturannya, bahwa itu adalah komando daripada kepolisian, bahwa apakah akan ditangkap atau tidak begitu, ya kan? Karena Iya, Pak. berbeda pengerusakan yang sepihak, berbeda pengerusakan yang memang dilakukan secara massa itu yang dengan pengerusakan yang dilakukan per individu gitu, orang per orang gitu kan.
aturannya juga ada aturan yang khusus untuk mengenai bagaimana orang yang dalam satu kelompok organ itu ketika menyampaikan aspirasi seperti itu. Tetapi perlu juga diketahui bahwa pemerintah ini ya semestinya harus membuka lebar-lebar telinganya juga kan seperti itu, bahwa ketika ada masyarakat yang memang istilahnya ini bahwa terusik lah begitu, bahwa masyarakat ini ingin menyampaikan aspirasinya, ya didengar juga, didengar, dicatat dan kemudian dipertimbangkan, ya kan? Iya Pak, betul. Seperti halnya dari apa ini yang menyampaikan aspirasi, masyarakat menyampaikan aspirasi, kemudian dia yang ini seperti halnya DPR ini ya. Iya Pak. Ya semestinya seperti itu, bahwa didengarkan kemudian dipertimbangkan, bukan berarti didengarkan kemudian ya tidak dipertimbangkan apakah memang ini apa yang disampaikan oleh mahasiswa sesuai atau tidak, karena terkadang bahwa ada pemimpin yang memang tidak ingin dikritik gitu kan, ada pemimpin yang ingin dikritik, ada pemimpin yang tidak ingin dikritik. Nah, pemimpin yang tidak ingin dikritik ini yang susah begitu. Iya Pak. Ini yang terkadang menjadi suatu adanya riak-riak atas kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, yang terkadang kebijakannya pun tidak berpihak kepada masyarakat, ya. Iya, betul. Jadi kembali lagi ya, bahwa ada aturan yang mengatur, ada aturan yang mengikat. Semuanya ini sudah teratur dengan baik. Sistem yang ada di Indonesia sudah diatur dengan baik. Dan apabila dirubah maka akan terjadi kehancuran. Saya kira seperti itu. Iya Pak. Jadi tidak ada salahnya Pak. Jadi mahasiswa menyampaikan aspirasi, kemudian yang menerima aspirasi tersebut pun harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari aspirasi mahasiswa tersebut, begitu ya Pak? Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang itu tugas daripada mahasiswa itu sendiri sebagai agen of change, social of control, dan apa namanya lagi satu? Moral of force ya. Apa? Sebagai penyambung lidah rakyat, ya kan? Iya Pak. Karena terkadang apa yang dipahami oleh mahasiswa itu sendiri itu tidak dipahami oleh khalayak umum seperti itu. Jadi ini mahasiswa juga ya janganlah yang nggak mau tahu seperti itu ya kan, bahwa karena masyarakat juga mencemooh, mencaci maki dan tidak tahu, ya mahasiswa juga nggak usahlah kritis, mahasiswa juga nggak usahlah belajar dan nggak usahlah tahu, ya kan, cukup berdiam diri di rumah aja. Itu juga nggak boleh seperti itu di luar daripada ranah sebagai social of control juga sebagai mahasiswa, iya kan? Iya Pak. Jadi mahasiswa ini juga ya, meskipun masyarakat itu tidak mengetahui bahwa apa yang dituntut oleh mahasiswa itu, mahasiswa itu tetap turun saja. Tapi jangan lupa juga perhatikan juga perkuliahan, ya kan? Iya betul. Ada lagi. Ya Pak. Jadi sebelum waktu selesai ada satu lagi Pak. Mungkin ini yang the last ya. Jadi kebanyakan Pak itu
dalam demokrasi atau demonstran itu terjadi anarkis itu karena bukan dari pihak mahasiswa itu sendiri, atau bukan dari semata-mata dari pihak mahasiswa itu sendiri. Kadang terjadi satu anarkis itu karena adanya informasi-informasi, atau kita berbicara mengenai terjadinya demonstran itu karena adanya hoax-hoax yang ada, berita-berita yang tidak jelas yang masuk di telinga mahasiswa begitu. Nah, sebagai mahasiswa Pak, mungkin ada teman-teman di sini yang menonton, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menyikapi hal itu? Untuk menyikapi hal yang hoax itu Iya. ya, Ya, maksudnya begitu. gitu. Dan tidak Olehnya sedikit itu dari kita. mahasiswa Iya, ya bagaimana? iya Pak, karena tidak sedikit dari kita terpancing dari hal-hal yang semacam itu. Ini maksudnya ketika di lapangan begitu ya, atau suatu Maksudnya Pak tadi sebelum ke lapangan. Sebelum ke lapangan. Ah. Nah, olehnya itu kan sebagai mahasiswa yang kritis ini kan berarti mempunyai wawasan yang luas, bahwasanya sebelum apa yang dia ingin lakukan ini itu mengkaji terlebih dahulu gitu, mengkaji, berenggut, mendiskusikan dan membaca dengan baik apa yang titik utama dari permasalahan ini yang dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang hoax. Karena kalau memang dinyatakan hoax ya itu dikaji dulu apakah betul-betul hoax ini atau tidak, seperti itu. Jangan sampai ini hanya menjadi sesuatu permasalahan ujung-ujungnya, ya kan? Seperti itu. Iya, Pak. Jadi sebagai akademisi, sebagai mahasiswa yang itu ya harus lebih ya banyak-banyak baca buku lah, kemudian diskusi seperti itu, ya kan? Iya. Jadi jangan langsung terpancing, jangan langsung turun begitu saja begitu, jangan langsung ini tanpa mengkaji terlebih dahulu, tanpa mendiskusikan terlebih dahulu, ya jadi dibaca dulu runtutannya, permasalahannya ini apa, sehingga apakah ini sesuatu fakta atau memang hoax gitu, sehingga mahasiswa ini terkadang terpancing kan, seperti itu. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, jadi didiskusikanlah dengan baik, didiskusikan dengan baik. Ada lagi. Jadi Pak, ini waktu menunjukkan 5 menit terakhir sebelum berakhir. Nah, sebelum diskusi kita pada malam hari ini berakhir, mungkin Bapak bisa berikan closing statement-nya kepada kita semua mengenai diskusi yang telah kita diskusikan pada malam hari ini, begitu. Iya, terima kasih. Bahwa apa yang kita perjuangkan pada hari ini itu, apa yang kita raih pada hari ini itu adalah sesuatu yang mana bahwasanya tidak ada perjuangan yang sia-sia begitu saja. Jadi setiap perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasilnya, seperti itu. Jadi ketika kita usaha kita sekecil sarah, maka hasilnya pun akan sekecil sarah, seperti itu.
Jadi ketika kita berusaha sebesar biji padi atau apa dan segala macamnya, biji jagung, maka seperti itu hasilnya. Dan tidak akan mungkin bahwa ketika kita menanam padi, maka hasilnya itu adalah jagung seperti itu. Jadi pesannya ya, marilah kita sama-sama belajar bahwa apa yang saya ketahui belum tentu diketahui, dan apa yang diketahui belum tentu saya ketahui. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan lagi bahwasanya acara ini diselenggarakan oleh atas kerjasama antara STAI DDI Kota Makassar dan IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan juga acara Road to ICS Heist ini atau diskusi Road to ICS Heist ini berakhir atau malam ini merupakan hari terakhir ya Pak, dan insya Allah besok akan dilaksanakan kegiatannya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jumladi MH yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berbagi atau sharing bersama kami, membagi ilmunya bersama kami, dan semoga apa yang disampaikannya itu dapat kita ambil manfaatnya, apalagi di tengah kondisi kita sekarang. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh audiens dan yang sempat menyaksikan live di Facebook pada acara malam ini, dan saya mewakili seluruh panitia dalam acara Road to ICS Heist 2020 ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan memohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya mulai dari dimulainya acara ini sampai selesai. Jadi marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi terima kasih ya Pak. Tetap jaga imun. Semoga sehat selalu, jaga imun, jaga kesehatan. Oke. Ya Pak, semoga kapan-kapan bisa ketemu ya Pak. Ya. Oke. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.